Oke, sekarang Mr. Arkeolog sudah berada di dalam Museum Perangko, ya. Ternyata memang benar banyak sekali perangko-perangko di sini koleksinya. Dan ada ibu saya di situ ya. Ibu Negara Republik Indonesia ya, Ibu Tien Soeharto. Nah, di dalam museum ini ada ruangan kantor pengelolaan. Berarti banyak ya ruangannya. Yang lainnya pengen tahu? Lihat aja. Pada waktu diselenggarakan Jambore Pramuka Asia Pasifik di Cibubur, Jakarta pada bulan Juni 1981, Ibu Tien Soeharto berkenan mengunjungi pameran perangko tersebut dan menggagaskan didirikannya pameran perangko secara tetap. Melalui gagasan tersebut, kemudian diresmikan Museum Perangko Indonesia dengan gedung yang berbentuk bangunan Bali beserta ukir-ukirannya yang khas. Peresmiannya dilakukan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1983. Di museum ini selain ada perangko-perangko, ada juga patung-patung dan lukisan-lukisan. Nah, patung dan lukisan itu menggambarkan sebelum ditemukannya kertas, orang-orang surat menyurat itu memakai daun lontar. Nah, seperti yang dilakukan Bapak ini. Ukiran, patung, dan lukisan dalam museum ini menggambarkan cuplikan cerita-cerita bagaimana pada masa sebelum dikenalnya kertas telah ada hubungan surat menyurat dengan menggunakan daun lontar. Nah, sekarang Mr. Arkeolog sedang berada di salah satu ruangan di mana di sini yang akan kita ungkap misteri dari Museum Perangko ini. Yang mana di sini ada salah satu perangko luar ya, yang merupakan salah satu perangko termahal di dunia. Wah, harganya berapa ya? Perangko adalah kertas berupa gambar sebagai penghantar pesan. Dari perangko kita dapat belajar tentang sejarah, kebudayaan, teknologi, flora, dan fauna. Perangko berasal dari kata Franco yang diperkirakan berasal dari nama seorang Italia yaitu Francesco de Tassis. Dari keluarga Turn and Taxis mengenai filateli oleh Richard Iani Susilo. Pada waktu itu, dia membuat suatu sistem pengantaran pos di Eropa dengan rute pengantaran pos yaitu terbatas di kalangan raja atau bangsawan. Sistem ini untuk pertama kali dilakukan pada tanggal 18 Januari 1505. Berbagai cara dilakukan untuk menghantarkan surat pada waktu itu, antara lain dengan mempergunakan merpati pos. Bahkan pernah menggunakan kerbau berkereta, sedangkan di Rusia pernah menggunakan onta, anjing, dan rusa. Ide munculnya perangko berasal dari Sir Rowland Hill, anak seorang guru yang lahir pada tanggal 3 Desember 1795. Ide ini muncul karena terjadi penyalahgunaan jasa setelah melihat kisah cinta sepasang remaja di Inggris. Tempat tinggal kedua remaja tadi berjauhan. Suatu ketika, kedua remaja tadi bersepakat membuat tanda-tanda tertentu yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Kemudian, mereka berulang kali mengirim surat tanpa mau membayar. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ternyata, si pemuda menulis surat tadi dengan tanda-tanda yang hanya mereka ketahui. Setelah surat sampai di tangan pemudi, dikatakan pada si pengantar bahwa dia tak mengetahui siapa pengirim surat tersebut. Tentu saja, sebelum dikatakannya,
ia membaca terlebih dahulu tanda-tanda yang tertera di amplop surat. Dengan demikian, si pemudi terbebas dari bea pos karena surat dikembalikan lagi. Di Indonesia juga punya perangko termahal. Salah satunya itu perangko pemerintahan daerah militer Surakarta. Harganya puluhan juta. Pengen tahu seperti apa perangkonya? Pengen tahu? Hah? Lihat. museum ini juga terdapat data tentang perkembangan perangko sebagai kekuatan pengantaran surat dan berita. Dan bagaimana pertama kali perangko digunakan di Indonesia. Dan dapat dilihat juga tentang perkembangan teknologi dalam pembuatan perangko. Di Indonesia sendiri, perangko untuk pertama kalinya diperkenalkan pada 1 April 1864 bergambar Raja William III. Dalam perkembangannya, kini pemanfaatannya tidak hanya sekedar sebagai ongkos kirim surat, melainkan secara intensif dan sistematik perangko dipergunakan untuk menyatakan suatu atau guna membawa suatu pesan atau amanat yang lebih luas lagi, yakni dapat dipergunakan sebagai sumber informasi yang dalam arti seluas-luasnya. Apalagi setelah terbentuknya UPU atau Union Postal Universal pada tahun 1874, daerah edar serta pemakaian perangko lebih luas lagi. Daya tarik perangko sebagai benda koleksi semakin besar, terutama karena semakin bervariasinya bentuk dan desain perangko-perangko dunia. Tidak seperti perangko pada masa-masa awal kelahirannya, yang hanya melukiskan gambar lambang atau kepala negara atau angka-angka saja. Kita juga dapat melihat perkembangan teknologi yang digunakan dalam pembuatan perangko. Dalam perkembangannya, perangko bukan saja sebagai tanda bukti pengiriman, tetapi juga digunakan sebagai pembawa misi di bidang lain, seperti pelestarian alam, peristiwa sejarah, himbauan akan kesadaran masyarakat akan hal-hal yang penting. Keadaan masyarakat yang mempunyai sifat mobile dan heterogen seperti sekarang ini dihadapkan pada suatu jaringan teknologi yang makin canggih dan beragam. Di negara Eropa, orang mengumpulkan perangko untuk belajar bahasa. Selain itu pun, perangko dapat dipergunakan sebagai media propaganda yang sangat ideal. Perangko sebagai medium komunikasi massa merupakan bagian sistem komunikasi melalui gambar dengan prinsip daya penglihatan yang mempunyai ciri umum sedikit sekali memperluas teks untuk menjelaskannya.
Bahkan terkadang sama sekali tidak memerlukan teks. Berarti bahwa yang dominan adalah gambar dan teks yang dipergunakan hanya bersifat membantu memperjelas. Sistem komunikasi melalui gambar tadi, refleksi maupun manifestasinya termasuk dalam bentuk media seperti fotografi, lukisan, ilustrasi, poster, reklame, karikatur, dan perangko. Masing-masing mempunyai ciri dan karakteristik yang hampir berbeda antara satu dan yang lainnya, seperti halnya membedakan antara surat kabar dan buku. Hakikat dari proses komunikasi adalah pemindahan stimuli dari individu yang satu kepada individu yang lain. Dalam proses yang demikian, yang terpenting adalah bagaimana suatu pesan atau stimuli itu bisa dimengerti oleh pihak yang menjadi sasaran komunikasi, sehingga pesan-pesan yang terkandung dalam perangko dapat disamakan dengan iklan, karena di dalamnya terkandung unsur persuasif. Alasan penerbitan perangko suatu negara adalah untuk keperluan pengeksposan, sebagai bahan propaganda, kampanye atau iklan yang berkaitan dengan adanya peristiwa nasional, misalnya MTQ, pemilihan umum, dan keluarga berencana, serta untuk menunjukkan adanya kedaulatan negara atau perangko di masa revolusi. Sebagai latar belakang pandangan politik suatu negara atau perangko penjualan PLO, meningkatkan pendapatan dengan penjualan kepada filatelis. Sebagian dari visual system of communication di mana masing-masing mempunyai ciri yang sama. Melalui perangko, kita juga mempelajari sejarah. Di sini kita dapat menyaksikan proses pembuatan perangko, dari teknik cetak sampai dengan jadi sebuah lembaran kecil perangko. Museum Perangko Indonesia atas prakarsa Ibu Tien Soeharto. Pada waktu itu beliau mengunjungi Jambore Asia Pasifik yang ke-6 di Cibubur tanggal 24 Juni tahun 1981. Macam koleksi yang ada seperti pariwisata. Pariwisata itu akan mencangkum pariwisata yang ada di Indonesia, seperti umpamanya di Bali, itu juga pernah ditampilkan dalam perangko.